Dalam bagian film sebelumnya, masyarakat bicara mengenai dampak perkebunan sawit terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Pada bagian ini, masyarakat akan melihat contoh-contoh usaha selain sawit yang telah dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Kemudian, bagian ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat bisa mengorganisir diri jika perkebunan sawit direncanakan di wilayah mereka. Banyak masyarakat membangun ekonomi mereka dengan menggunakan sumber daya alam yang mereka miliki, tanpa harus kehilangan hak atas tanah mereka. Kita ini tidak perlu dari harga tanah bisa mendapatkan kekayaan. Dari hasil olahan kami sendiri, kami bisa. Masyarakat bisa membangun sebagian prasarananya sendiri. Kampung di Kalimantan Barat ini telah membangun pembangkit listrik tenaga air kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik kampung dari sungai setempat. Jadi kalau airnya ngalir, siang malam listrik ini nyala. Kalau airnya penuh, listriknya mutar terus dan kita tidak ada hambatan apa-apa di rumah. Ini langsung nyala di rumah langsung. Selama bukit masih tertutup pohon-pohonan, terjamin masih ada air yang cukup di sungai. Masyarakat adat Kalahan di Filipina juga menikmati keuntungan dari pelestarian hutan dan sungai. Mereka membentuk usaha air mineral sendiri. Karena hutan terjaga, masyarakat Kalahan mampu membuat selai dari buah-buahan yang tumbuh secara alami di hutan. Kemudian, air mineral dan selai dipasarkan ke kota-kota di Filipina. Di Indonesia, masyarakat di sekitar Danau Sentarum menjual madu hutan. Sekali lagi, kekuatan mereka adalah lingkungan hidup yang masih utuh dengan banyak pohon madu dan lebah. Madu dipanen, dibersihkan, dibotolkan dan diberi label, serta siap untuk dipasarkan. Banyak tanaman tradisional yang sudah dipanen dapat menunjang ekonomi keluarga. Karet adalah komoditas yang disenangi sebagian besar masyarakat. Karena pertama karet itu paginya kena disadap, siangnya sudah bisa dijual. Berarti pembelian hasil karet itu tidak monopoli. Lalu kemudian masyarakat punya kebebasan untuk memilih orang mana, ada toke, ada yang berani kan. Lalu kemudian hasilnya kerja pagi, siang sudah bisa dimakan. Begitu. Ya kalau menurut saya selama ini, ya yang pernah saya tempuhi, mungkin enaknya noreh. Karena waktunya tidak terbatas. Kami noreh turunnya jam 6. Tiba-tiba di rumah jam 9 sudah istirahat. Punya hasil cukup memuaskan. Dan selesai istirahat, tengah harinya bisa kerja ke sana ke sini ke ladang, yang jelas ke ladang. Jadi penghasilnya pekerjaannya bisa terungkap semua. Bisa didapati semua. Itu. Salah satu contoh baik adalah usaha masyarakat Koperasi Hutan Jaya Lestari di Sulawesi Tenggara. Koperasi itu dibentuk bersama oleh 46 desa. Jadi pendiri koperasi itu sebenarnya adalah 46 desa dengan 8.300 anggota. Pengurus-pengurusnya pun itu dipilih dari masyarakat sendiri. Jadi tidak ada masyarakat luar Konawe Selatan yang masuk menjadi pengurus koperasi. Semuanya masyarakat Konawe Selatan. Kami membuat aturan untuk menebang satu pohon kayu. Itu minimal masyarakat harus mengganti dengan 10 pohon. Dan bibit-bibit itu diberikan secara gratis oleh koperasi. Masyarakat sudah bisa menjual kayunya dengan harga yang sangat tinggi. Karena kayunya itu certified ya. Itu yang semula itu hanya berkisar 500 sampai 600 ribu per meter kubik. Sekarang masyarakat sudah bisa menjual sampai 1.750.000 bahkan 2 juta lebih. Ya, itu dari segi ekonominya. Di Filipina, masyarakat adat yang membuat kerajinan tangan tradisional didukung oleh jaringan LSM. Teknik kerajinan yang digunakan tetap asli, tetapi corak diarahkan untuk pasar sesuai mode di kota. So what we did with Custom Made is to find new use. Dengan merek Custom Made,
kami mencari berbagai bentuk penggunaan baru untuk kerajinan tangan. Kami menggabungkan kerajinan tangan tradisional dengan bahan baku yang berbeda atau menggunakannya dalam berbagai produk yang beragam, sehingga meningkatkan kegunaan dan daya tarik kerajinan tersebut di mata pembeli baru. Custom made dijual di berbagai pasar amal, toko oleh-oleh, dan pengecer. Sementara merek Modi lebih ditujukan untuk kalangan atas, sehingga kami pilih butik paling bergengsi untuk memasarkannya. Semua contoh usaha masyarakat tersebut tergantung pada kuatnya pengorganisasian dan strategi pemasaran yang baik. Akhirnya mereka bersepakat bersama-sama di desa itu untuk melakukan suatu usaha bersama. Jadi mereka membentuk satu unit usaha semacam koperasi di desa mereka, memang khusus untuk mengelola penjualan karet gitu. Jadi memang bukan masyarakat langsung yang menjual, tapi masyarakat menjual ke koperasi yang telah disepakati bersama. Koperasi nanti akan menjual ke pabriknya gitu. Seperti contoh, kalau ketika harga karet misalnya ketika dibeli Tengkulak itu harganya 6.000, kita ke pabrik bisa sampai harga 9.000 rupiah. Sebelum kami diadakan petani karet, perkumpulan petani karet, yaitu kami sangat susah mendapat harga yang setimpal. Sebelumnya kami mengadakan perkumpulan petani karet, kami punya harga karet per kilo hanya Rp3.000. Dengan adanya perkumpulan petani karet, sekarang kami sudah bisa menikmati harga Rp5.000 per kilo. Sekarang sudah terbukti bahwa masyarakat sudah mampu juga mengurus lembaganya sendiri dengan sistem yang dibangun berdasarkan kearifan lokal. Jadi ada hal-hal tertentu yang itu munculnya dari masyarakat sendiri untuk dipatuhi sendiri. Salah satu pertimbangan penting adalah bahwa harga produk tertentu dapat naik dan turun tergantung kebutuhan pasar. Menghindari resiko perubahan pasar dilakukan dengan tidak bergantung pada satu jenis produk saja. Kalau karet tidak berharga, kayu berharga. Kayu tidak berharga, tengkawang berharga. Sebaiknya masyarakat juga tidak tergantung dengan satu komoditi. Jadi lebih bagus sebaiknya memang banyak komoditi yang mereka usahakan untuk menunjang kehidupan mereka gitu. Di daerah Kampar Kiri Hulu, di daerah Pangkalan Kapas itu masyarakat itu tidak hanya tergantung dengan karet, tapi ada juga melakukan dengan buat kebun gambir, kemudian bikin ladang padi, terus juga nilam. Jadi mereka tidak terfokus pada satu komoditi. Sehingga saya pikir alternatif ke depan atau solusi ke depan adalah dalam mengandalkan sumber pendapatan ekonomi, kita jangan tergantung ke satu komoditi atau ke satu sumber, misalnya sawit. Jadi komoditi lain, alternatif ekonomi lain seperti karet, koko, coklat, lada dan sebagainya juga harus tetap kita kembangkan. Ekonomi lokal akan tumbuh apabila ada usaha masyarakat yang produktif, aneka pendapatan, dan keterampilan. Ada banyak pilihan untuk ekonomi lokal yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Ribuan kampung di seluruh Indonesia sedang berpikir apakah mereka akan menolak atau menerima perkebunan sawit sebagai cara pembangunan di tanah mereka. Bab berikutnya menunjukkan langkah-langkah praktis untuk mengambil keputusan itu. Dimanapun pengembangan perkebunan direncanakan, masyarakat harus dapat mengorganisir diri agar bisa memutuskan menerima atau menolak sawit. Langkah pertama adalah mengatur pertemuan kampung, di mana semua orang dapat mengeluarkan pendapat. Yang saya setujui, kapan ada proyek, harus kita buka forum dengan masyarakat, desa tetangga, macam mana kondisi yang baik, apakah ini kira-kira tidak merusak bagi diri kita, apakah merusak bagi diri kita. Yang sebetulnya sudah forum semua masyarakat di desa, baru saya ingin untuk masukkan proyek, tapi dia setuju, sudah sepakat dari masyarakat. Namun kalau tidak sepakat dari masyarakat, termasuk ketua PPD, kepala desa, namun saya tidak terima. Masyarakat harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin.
Masyarakat harus mendapatkan informasi utuh tentang seluruh rencana perusahaan. Berbagai contoh kasus memperlihatkan bagaimana masyarakat diberikan informasi palsu mengenai luas lahan plasma yang akan mereka dapatkan, jumlah hutang yang harus mereka tanggung, harga hasil panen, rencana pembangunan jalan, serta berbagai manfaat lainnya. Oleh karena itu, masyarakat harus memastikan apakah mereka telah diberikan informasi yang lengkap dan benar tentang biaya yang harus dikeluarkan serta manfaat yang akan didapatkan. Dengan begitu, mereka dapat membuat keputusan yang tepat apakah mereka akan terlibat atau tidak. Masyarakat bisa mendapat informasi dari perusahaan dan dari pihak-pihak yang mempromosikan sawit. Misalnya, masyarakat berhak meminta fotokopi AMDAL perkebunan sawit dari pemerintah daerah. Akan bermanfaat jika masyarakat mengunjungi kampung yang pernah menolak sawit dan kampung yang pernah menerima sawit agar dapat mendengarkan saran-saran dari mereka. Bertanyalah kepada orang yang berpengalaman di bidang sawit. Kalau mau ingin tanya kepada orang belum masuk sawit, Anda bisa tanyakan apa bedanya setelah 15 tahun masuk sawit. Apa bedanya kawan Anda yang 15 tahun tidak masuk sawit? Saya kira saya tidak perlu ngomong yang jelek-jelek, karena di kanan kiri kita itu ada kaca kehidupan. Salah satu sumber dukungan dan saran adalah dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak diuntungkan dengan kehadiran perkebunan sawit. Selain mengumpulkan informasi mengenai perkebunan sawit dan hak mereka, warga kampung juga harus menilai keadaan kampung mereka sendiri. Pemetaan partisipatif adalah salah satu alat yang dapat membantu masyarakat untuk menegaskan tuntutan atas tanah adatnya. Di mana pemetaan partisipatif itu adalah proses pembuatan peta, proses penataan batas yang itu dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Nah, dalam proses pemetaan partisipatif mensyaratkan bahwa ada keterlibatan penuh masyarakat. Sehingga yang didahulukan adalah pengetahuan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam persoalan jaminan, akses dan kontrol terhadap ruang. Nah, di samping dia sebagai media untuk penguatan kapasitas masyarakat sendiri, dia juga merupakan alat yang digunakan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat. Nah, masyarakat juga dapat berdiskusi tentang situasi ekonomi kampung, mendaftar semua sumber penghasilan, dan semua barang yang saat ini masih bisa didapatkan secara gratis dari alam. Tetapi harus dibeli jika semua lahan ditanami sawit. Sesudah mengatur pertemuan kampung dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, masyarakat dapat memutuskan untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Saat itu aku generasi muda kalau membangun tuh boleh aja, kalau soal membangun boleh. Tapi harus dengan caranya. Ya, dengan caranya mana? Yang tanah adatnya di mana harus jangan dibangun. Yang hutan lindungnya di mana itu harus jangan dibangun. Di mana yang diizinkan oleh masyarakat. Di mana yang nggak ada mengganggu lah ketenangan masyarakat, itu di situ boleh dibangun. Kalau menurut saya, desa-desa pesan-pesannya desa lain, desa-desa tetangga kan, boleh kita buka perusahaan di dalam desa. Gabunglah kita desa-desa tetangga. Tetapi kita harus melalui musyawarah hasil masyarakat dulu, baru kita sanggup untuk menerima. Jika masyarakat berniat membuat perjanjian untuk menerima perkebunan, syarat-syarat dalam kontrak perlu dirundingkan. Berapa luas tanah yang diserahkan? Ditukar dengan plasma seluas berapa? Kapan plasma akan diberikan? Berapa besar kredit yang perlu dibayar? Semua janji-janji perusahaan harus dilakukan di depan masyarakat kampung dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ada juga masyarakat yang memutuskan menolak perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, karena pengalaman yang lain yang masuk, ada positif dan negatifnya. Jadi setelah dipertimbangkan kerugian dan keuntungannya, jadi kerugiannya lebih besar daripada keuntungan. Maka kami sepakat lagi, jadi tidak akan menerima sawit karena kerugiannya bagi masyarakat setempat, khususnya artinya kehilangan hak, terutamanya tanah. Kadangkala
Keputusan menolak dapat menjadi perjuangan yang panjang karena perusahaan punya hak juga dalam hukum Indonesia. Masyarakat berada dalam situasi sulit karena sebagian besar tidak memiliki sertifikat atas tanah mereka. Mereka harus meyakinkan pemerintah bahwa hak-hak atas tanah mereka sangat berarti dan tidak bisa dialihkan pada pihak lain. Jalan terbaik bagi masyarakat adalah mengorganisir diri dan menyatukan suara. Hanya dengan persatuanlah masyarakat dapat memperkokoh posisi mereka. Kami telah menyaksikan keberhasilan kelompok masyarakat dalam menolak perkebunan karena kekompakan mereka. Banyak masyarakat mampu menolak perkebunan sawit dengan cepat dan sukses. Masyarakat perlu menghubungi pemerintah daerah dan menjelaskan alasan menolak, menulis surat, dan membuat pernyataan dengan alasan-alasannya, serta mencari dukungan LSM lokal. Kami ngambil tanda tangan masyarakat waktu masa itu, kita kirim ke sampai gubernur, bupati, camat, perusahaan ditembus. Masa itu kita diundang juga, sampai diundang kepada polsek waktu masa itu. Diundang Kerawak, kami juga datang dengan senang hati. Kita membawa aspirasi masyarakat. Pada waktu masa itu ditanya mereka, mereka bilang tanah, udara, air itu milik negara. Saya jawab, ya memang betul. Dan saya bilang, saya negara. Saya sudah turun-temurun tinggal di sini. Bapak bilang itu sementara. Semenjak adanya baju, pangkat. Bapak lepas baju kembali kepada rakyat, saya bilang. Nah, sementara itu kami tidak apa-apa, dipulang ke kampung saja. Sampai itu saja ceritanya. Perusahaan juga gagal waktu masa itu. Keputusan menerima atau menolak sawit membutuhkan kekompakan, tindakan yang cepat, dan keberanian. Keputusan ini perlu diambil oleh masyarakat untuk mereka sendiri, untuk tanahnya, dan untuk generasi yang akan datang.